gue menuntut hak cipta gue kembali untuk gue bisa masukin ke publishing yang company-nya sama sebenarnya. Ngerti gak sih lo? Jadi kayak yang greedy ini sebenarnya labelnya. Yang dimana lo gak punya hak sama sekali untuk ngambil hak cipta gue. Kantor lo sebelahan nih, ya kan? Badan lo sama, merek lo sama, gitu. Gue cuma pengen ngambil dari lo, gue taruh nih di sini nih, di lembaga yang sama. Rasanya tuh gimana ya? Kalau misalnya gue selalu memisahkan diri gue antara pribadi gue sama Ardhito Pramono gitu. Ardhito Pramono adalah sosok yang ya harus diperbaiki lah dengan semua kesalahan-kesalahan, flaws-nya dia lah segala macam. Tapi kalau misalnya gue menjadi diri gue pribadi, kadang-kadang ya sedih juga gitu kadang-kadang karena nggak sedih sih. Sedihnya karena banyak hal di dunia ini yang ternyata gue laluin dan gue miss gitu. Tapi fact kalau kita nggak bisa kembalikan waktu ya jalanin aja terus menikmati hidup yang penuh dengan lika-liku dan warna ini gitu. Jadi kalau lo tanya rasanya jadi Ardhito Pramono menyenangkan ternyata. Menyenangkan jadi Ardhito. Disesalin banyak. Tapi ternyata memang keputusan-keputusan yang gue lakukan yang ngebuat gue menyesal sampai sekarang gitu. Itu ngebikin gue untuk bisa lebih grounded lagi gitu. Kalau mungkin kalau misalnya gue nggak ngalamin itu, gue nggak bakalan bisa ada di posisi sekarang nih ya gitu, yang ya masih begitu lo tau lah gitu, zaman dulu gitu. Kalau Dito yang zaman siaran di lantai 8 sih jauh lebih polos ya. Wih, polos tuh. Polos sih, ya, toko bahagia. Shout out. Cuman polos, lebih tulus aja kali ya mencintai. Terus habis itu perbedaannya sih nggak banyak sih Dok sebenarnya. Tetap menjalankan apa yang gue suka gitu. Gue tetap siaran gue sekarang. Walaupun di platform yang berbeda gitu. Terus gue masih nyanyi sekarang. Cuman bedanya ya sekarang gue sendirian aja, udah nggak ada yang nemenin lagi. Kalau dari segi karya tuh, karya yang dulu dan sekarang. Karya gue yang dulu dan sekarang jujur berbeda gitu. Secara genre itu beda, jauh. Cuman yang gue rasa tuh dulu tuh gue nggak mikir apa-apa Dok. Gue nggak mikir apa-apa. Yang gue rasa itu yang ngebuat karya-karya gue zaman dulu tuh jauh lebih sincere gitu. Kalau sekarang tuh karena emang udah banyak banget kejadian yang menerpa gue gitu ya. Jadinya gue kayak, wah bingung nih mau mulai dari mana gitu. Tapi alhamdulillahnya sih terbantu sama banyak teman-teman yang punya cerita gitu. Akhirnya gue bisa nge-absorb cerita itu menjadikan sebuah lagu. Dan itu yang bikin lu tetap berkarya lah ya. Iya. Kalau dulu lebih personal, sekarang lebih profesional. Profesional ya. Iya. Gue nggak tahu. Itu magic juga tuh pertanyaan tuh Dok. Magic juga tuh pertanyaan. Maksud gue dari Wijaya Kusuma tuh kan gue ambil sebenarnya dari bunga yang sakti banget ya. Yang konon katanya dulu tuh bisa menghidupkan orang yang mati secara nggak nurturely mati gitu, meninggal bisa dihidupkan lagi gitu. Di kisah perwayangan seperti itu. Terus Wijaya, gue gak tahu kenapa sekarang kantor gue di Wijaya ya kan. Terus habis itu Wijaya 80 itu artinya sebuah kejayaan. Jadi ya alhamdulillah Wijaya itu artinya adalah kejayaan gitu. Jadi semoga apapun yang gue lakukan itu terus berjaya untuk umat banyak ya, untuk orang-orang yang ada di sekitar gue. Gak cuma untuk gue gitu. Dan sekarang gue punya anak, punya keluarga kecil. Jadi kejayaan itu untuk gue bagi-bagi untuk semuanya gitu. Kalau 80-an itu sebenarnya peaknya originalitas musik di dunia mungkin. Jadi kalau misalnya kata Vina Panduwinata tuh di tahun 80-an ada kosmik perputaran dunia yang berbeda gitu ya. Yang buat 80-an tuh semuanya ada di sana. Dari sound drum yang berbeda gitu, lean drum itu di tahun 80-an.
Terus abis itu synthesizer peak-nya di tahun 80-an. Di tahun 70-an tuh mencoba gitu. Di akhir tahun 80-an, di akhir tahun 70-an, Faris RM bikin trance. Yang akhirnya jadi the face of, sebenarnya bapaknya city pop itu Faris RM, bukan Tatsuro Mashita. Jadi di dunia, menurut gue ya, kalau misalnya gue ngeliat di timeline-nya nih, Tatsuro tuh baru ngeluarin musik tahun 80-an. Tapi udah mengusung genre city pop. Tapi kalau kita dengerin albumnya Trans di tahun 78 waktu itu, pas Erwin Gutawa masih di SMA 6, itu city pop, Jack, menurut gue. Dan bapak city pop dunia menurut gue adalah band Trans, album San Vicente itu. Gitu. Jadi dari tahun 80-an, kenapa tahun 80-an? Karena menurut gue tahun 80-an adalah peak originalitas musik di dunia. Setelah itu udah nggak ada yang original lagi. Meniru aja gitu. Ngambil sampel dari 80-an, bahkan grunge juga ternyata ngambil dari 70-an gitu. Jadi peaknya di 80-an. Berarti sekarang sama sekali nggak ada yang original toh? Udah nggak ada. There is no such thing as original lagi di tahun sekarang. Udah nggak ada lagi yang ngebikin genre baru. Menurut gue ya. Nggak tahu ini mungkin menurut penonton salah. Cuman menurut gue udah nggak ada lagi. Karena 80-an itu peaknya. 90-an meniru, mengambil inspirasi dari tahun 80-an, 70-an, 60-an, 50-an. Udah nggak ada lagi yang baru. Dari nggak ada lagu sama semua sekarang. Pengulangan ya? Pengulangan deh. Dunia itu emang kayaknya nggak dari segi musik ya. Iya. Art pun, seni pun. Fashion segala. Iya, fashion peaknya di 80-an. Iya. Muter semua ya. Muter. Oke. Kesenian itu bisa digunakan untuk menjadi sebuah bentuk protes. Benar. Itu valid gitu. Maksudnya pergerakan-pergerakan musik, pergerakan-pergerakan kesenian, art, apapun, tarian, dance, itu semuanya banyak yang mengusung bentuk protes gitu ya. Cuman protes untuk hal yang baik itu menurut gue harus dilakukan. Protes untuk membela yang kaum kecil gitu, kaum yang tertindas, itu harus dilakukan. Tapi kalau misalnya seni ngasal gitu ya, maksudnya kayak misalnya kita bikin lagu terus habis itu ngomongnya jorok gitu, jorok gitu, menurut gue itu nggak usah deh. Karena lagu itu kan doa ya, buat gue ya. Dan menurut gue lagu itu adalah pesan yang akan lo sampaikan ke diri lo sendiri 5 tahun, 10 tahun ke depan. Lagu-lagu yang gue bikin tuh kadang-kadang bukannya gue suka dengerin lagu gue sendiri apa gimana. Cuman kayak pas gue lagi punya masalah, terus gue dengerin lagu Sudah, gue yang gue bikin di tahun 2019, 2000 ya. Lanjut, ini kayak jawaban gue nih gitu. Jadi untuk bermusik atau dalam kesenian, sebuah menjadi wadah untuk bentuk protes itu harus. Tapi ada batasannya. Batasannya di kesantunan dalam penuturan gitu. Kan itu seni itu kan sampai selamanya ya gitu. Hak cipta tuh selamanya gitu. Jadi kalau misalnya lo berdoa tentang hal-hal buruk, ya yang akan terjadi hal-hal buruk gitu. Kalau lo bikin lagu tentang mengumpat, ya lo mau denger anak kecil nyanyiin lagu tentang lo mengumpat gitu. Itu menurut gue ada batasannya, tapi di situ kesantunan tutur kata. Gue ya bebas gitu. Kalau gue pribadi, gue punya anak cewek 3,5 tahun umurnya gitu. Terus lagi suka nyanyi lagu EPT, yang dimana kayak gue bikin lagu anak-anak. Lo bayangin kalau misalnya tiba-tiba anak gue 3 tahun 3,5 tahun, ada orang bikin lagu bagus, tapi dalam liriknya mengandung unsur ada kata-kata kasar. Gue nggak mau itu terjadi gitu. Jadi kayak gue ya akan membatasi karya gue sebisa mungkin untuk tidak ke sana gitu. Yang dimana kayak ya udah gunakan kesenian yang menjadi wadah untuk bertutur kata dan berpesan, tapi tersirat aja gitu. Itu lebih capsir menurut gue.
gue tidak mendapatkan hak cipta gue nggak di hak cipta kan gue punya hak cipta nih, gue bikin lagu itu hak cipta gue, itu hak intelektual gue dari lirik, notasi, nada. Itu gue titipkan ke sebuah lembaga untuk di edarkan misalnya, untuk di apa sih bahasanya tuh, ya untuk dititipkan lah, kita titipkan ke sebuah lembaga gitu. Ini ibaratnya, maksudnya kayak ini kita ngomongnya agak lebih awam aja gitu. Gue titipin nih hak gue nih, lagu gue titipin ya, ini 100% punya gue nih, gue titipin. Terus habis itu dia nggak boleh memiliki dong, gitu kan. Even though sebuah lembaga ini pada saat itu gak ada publishing yang konkret di Indonesia. Makanya lembaga ini menitipkan lagu gua ke publishing di luar negeri. Tiba-tiba bikinlah publishing di Indonesia lembaga ini. Lagu gua, original gue ini, yang gue titipin di sebuah label, yang nggak boleh sebenarnya label itu punya publishing, mereka migrasi atau mereka nggak migrasi, mereka migrasi lagu gue ke publishing ini tanpa sepengetahuan gue. Dan flow mereka adalah sebuah label itu nggak boleh owning a song. Sebuah label itu nggak boleh berada di satu kontrak label dan publishing, cannot. Flow-nya mereka ada di situ. Dan gue menuntut hak cipta gue kembali untuk gue bisa masukin ke publishing yang company-nya sama sebenarnya. Ngerti gak sih lo? Jadi kayak yang greedy ini sebenarnya labelnya. Yang dimana lo gak punya hak sama sekali untuk ngambil hak cipta gue. Kantor lo sebelahan nih, ya kan? Badan lo sama, merek lo sama, gitu. Gue cuma pengen ngambil dari lo, gue taruh nih di sini nih, di lembaga yang sama. Terus kalau misalnya gue udah masukin ke lembaga yang sama, gue mau tarik ya bebas dong. Tapi labelnya yang gak punya hak lo ngambil hak gue, hak cipta gue, gitu. Gak bisa, label tuh gak bisa di satu kontrak yang sama. Label tuh gak bisa punya publishing. Dan itu masalah udah dari berpuluh-puluh tahun itu. Gitu. Berarti apakah regulasi tentang hak cipta di Indonesia belum sebegitu meleknya kah? Makanya gue selalu bilang sama musisi-musisi yang yang di approach sama banyak lembaga-lembaga itu, please lawyer up. Lo mau tanda tangan kontrak, lo bawa lawyer. Lo baca kontraknya dengan benar, lo revisi dulu. Jangan nanti nasibnya kayak gue, dilempar-lempar, lagu udah di Korea segala macem, gue gak dapet apa-apa. Lagunya dipakai sama televisi Korea yang main salah satu personilnya BTS. Ya kayak, wow men, kalau misalnya secara nggak mau ngomong publishing ya, secara hak cipta, pengelolaan hak cipta di Indonesia dengan benar, nggak ada lagi tuh musisi dan pencipta lagu yang miskin. Menurut gue, udah rumahnya udah di hang tua, hang lekir gitu. Asli. Lagu terbaru gue ini sebenarnya gue tulis bener-bener pas gue menginjakan kaki kembali ke keluar gitu ya. Bisa keluar sekolah. Ya. Gue ngelihat trotoar yang gue nggak pernah tahu. Oh ternyata trotoar tuh gue baru sadar segede itu ya. Gitu. Selama gue diasingkan, oh jalanan tuh kayak gini. Oh lebar ya jalanan ya segala macam. Terus habis itu gue ke studio, gue nulis refnya. Serahkan saja pada yang kuasa, cobaan menerpa, mengarungi hidup yang berjuta warna. Terus jangan serahkan pada manusia, karena pada saat itu pas gue di dalam, itu gue berharap banget sama orang-orang yang ada di sekitar gue yang mencoba untuk membantu gue. Entah lawyer gue lah, entah siapapun itu gitu. Tapi mereka mengecewakan gue. Jadi jangan sekali-kali menaruh harapan
bergantung pada sesama manusia. Ternyata manusia itu memang ciptaan yang kuasa. Jadi kalau lo pengen Ana de Armas suka sama lo gitu ya, doa aja sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk Ana de Armas suka sama lo. Siapa tahu dia balas DM lo terus tiba-tiba jatuh cinta sama Lau gitu kan, Ana de Armas gitu kan. There's nothing yang possible gitu, nggak ada gitu. Iya kan gitu sih. Jadi lagu ini tentang itu, kepasrahan aja sih. Lagu religi itu keluar saat kita itu, iya sih, kena tempat dulu sih boy. Harus kena tempat dulu boy. Karena kayak gini deh, lagu akhirnya yang dibawain Gigi sama lagu akhirnya yang dibawain sama Deddy Dukun itu kerasa banget gitu. Religinya gitu. Lagu religi, ini lagu religi gitu. Gigi membawakan dengan itu, Deddy Dukun membawakan dengan versi ini. Tapi kedengeran, oh ini lagu religi gitu. Religi nggak perlu yang minor. Nggak perlu gitu. Religi juga bisa. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan mayor. Mohon ampun gitu. Jadi setiap hari Sabtu tuh ada namanya SNA, Saturday Night Activity, yang dimana kita dikasih budget kurang lebih 1,4 juta kalau nggak salah seminggu gitu ya, untuk residence. Di sana ada 20 orangan. Mau ngapain lo gitu, mau masak-masak atau mau steamboat, kita sambil nonton film, atau mau bikin event, nyanyi. Tapi biasanya sih anak-anak kalau nggak nyanyi-nyanyi, stand up comedy, atau nonton film gitu sambil masak-masak makan itu. Terus habis itu kita lagi ngebahas tentang musik itu is a universal language. Terus gue lagi nyanyiin lagu Sergi Gainsbourg yang judulnya La Javanese. Itu lagu tentang penari Jawa kan, gimana sih, mon amour avant de faire rendez-vous mon amour. Ne vous déplaise en dansant song kan lagu, en dansant lagu Javanese, lagu Java gitu. Nous aimions le temps d'une chanson gitu. Kayak lu kalau dengerin lagu itu apa? Terus Coki bilang indah. Ya makanya music is a universal language, gue bilang gitu. Terus keterbatasan kita mendengarkan musik juga. Kita nggak bisa dengerin musik setiap hari di sana. Cuman hari Sabtu doang. Jadi kayak banyak banget kenangan-kenangan. Kalau dijadiin buku tuh, jadi buku. Asli. Kejadian-kejadian yang ada di dalamnya. Maksudnya sedih, senangnya, segala macam. Terus berharap sama manusia, nunggu surat keputusan, segala macam. Setiap hari Jumat ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Berhadapan dengan orang-orang yang, jangki gitu ya. Wah, gokil. Kehidupan lah ya. Kahuripan. Wih, kahuripan. Kahuripan, Franky. Yang pengen gue sampaikan sih, jangan berharap sama manusia, jangan misalnya lu suka sama orang gitu, jangan memohon sama dia, jangan gitu, karena cuma Tuhan yang bisa membolak-balikan hati manusia gitu. Dan kalau misalnya lo pengen sesuatu, pengen banget, ya jangan cuma berjuang untuk itu, tapi lu juga harus berdoa gitu kan. Dan kayak semua juga pun pada akhirnya ketika lo udah dapet sesuatu hal yang lo inginkan, terus apa? Misalnya kayak gue pengen banget semua orang Indonesia kaya raya. Terus kalau misalnya semua orang Indonesia kaya raya, nggak ada lagi apa-apa. Terus gimana? Ya kan? Jadi kayak yang bahaya itu bukan keinginan. Yang bahaya itu saat keinginan lo udah terwujud gitu. Jadi sadarlah bahwa dunia ini cuma senda gurau aja gitu, yang hanya sementara. Ekspektasi pendengar, gue sih nggak masalah. Jadi mereka melihat gue bisa berkembang, growing lagi. Dan itu yang gue tadi bilang, musik gue yang dulu sama sekarang, itu mungkin zaman dulu gue bikin musik gak mikir progresi kunci yang salah atau nggak sesuai sama circle of fifth gitu, bodo amat.
Tapi orang suka ternyata gitu. Nah dari kepolosan dan ketidaktahuan gue itu ternyata membuahkan sebuah hasil yang semua orang, ada orang yang suka gitu. Ada yang bilang, ada satu musisi namanya, siapa sih? Ngejek-jekin gue. Katanya pronunciation Inggris gue salah. Terus habis itu katanya, make a real jazz music katanya. Tapi maksud gue kayak, ya musik it's a universal language juga. Dan mau orang suka atau nggak suka ya banyak opsinya. Jadi kalau misalnya memang pendengar gue suka musik gue yang zaman dulu, ya ada nih musik gue yang zaman dulu nih. Nggak kemana-mana kok, hak cipta gue di situ tuh gitu. Tapi kalau misalnya suka sama musik gue yang sekarang, ya berarti lo menemani gue berkarya selama ini gitu. Dan gue berterima kasih sangat gitu. Dan ya insya Allah dengan hati yang tulus untuk bikin musik gue nggak pernah bohong lah gitu, insya Allah. Anjir, anjing ya emang lo pada gila ya. You watch me grow, man. Iya, man. Lo pada you guys watch me grow. Masih lagi. Kenapa sih, Tok? Iya, menurut gue selera palet dalam makanan tuh penting banget gitu ya. Apa namanya? Ada yang aku, wah gila aku fancy banget nih bawa wine Bordeaux segala macem gitu. Terus kan pairingnya sama keju, blue cheese, nggak doyan gitu. Gitu kakak. Gitu jadi gue kayak, ya Marquis Abon itu masih menjadi patokan gue untuk mencari pasangan. Ya seleranya sama lah ya. Selera sama. Dibilang setia kepadamu karena dirimu yang selama ini ku cari. Halo, Vanilla. Enak banget. Bila engkau menerima cintaku, aku akan setia kepadamu karena dirimu yang selama ini di hati. Karena chordnya kalau lo cari itu diminish chord semua aja. Vanilla ya? Vanilla bro. Dia masih ada nggak ya? Masih, bandnya udah nggak ada. Cuman yang nulis lagu masih ada. Maksudnya di Malang. Gue lagi coba untuk menyatukan beliau, Kidnap namanya, bersama Namoy Budaya. Oh, Namoy, oke. Yoi. Jadi waktu itu gue ketemu di Blue Doors ini sama Namoy, sama Binar. Bin, menurut gue lo harus ngeceng-cetin lagu Aku Bisa. Sejak engkau mendua, bohong tuh kalau satu festival orang nyanyi sih bohong sih Bin, gue bilang gitu. Jadi gue yang kayak gue pengen mempersatukan musisi-musisi aja sih, gitu. Yang Sampean ya? Amin. Nah, ini lagi jalan nih Binar. Lakuin aja apa yang pengen lo lakuin, tapi hidup nggak akan semulus yang lo pikir. Berbaik hatilah kepada semua orang, karena cuman itu yang lo punya. Anjrot sobat dok, bangke sobat. Udah itu ya, Tok.